Siap. Udah mulai? Ya, mangga. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Habudin, Eskep, bekerja di Puskesmas Cidahu, background seorang perawat ya. Lama kerja kurang lebih sudah 17 tahun di Puskesmas Cidahu, di mana saya diberi amanat oleh Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan materi AKB atau adaptasi kehidupan baru bagi anak-anak sekolah ataupun masyarakat di sekitarnya, adik-adik tempat, di mana ini harus bisa dipahami. Begitu pentingnya tentang adaptasi kehidupan baru di masyarakat untuk menghindari penyakit yang sekarang lagi terjadi atau penyakit COVID-19. Kita langsung ke materi. AKB, adaptasi baru, adaptasi kehidupan baru di transportasi umum. Kan adik-adik sekarang suka naik kendaraan, naik angkot ke sekolah. Wajib untuk tahu, minimal untuk tahu cara untuk adaptasi kehidupan baru ketika kita di kendaraan. Ya. Pertama, gimana sih AKB itu? Tetap pada intinya jaga jarak di transportasi umum. Contohnya ketika di satu kita lagi duduk di di kursi itu harus ada penyekatnya itu ya kursi yang satunya lagi. Jadi kita minimal kurang lebih 1 meter ya. Kita ada ada penyekat atau pembatas. Terus di mana itu tujuannya supaya kita tidak terpapar oleh penyakit COVID-19 atau coronavirus ya. Terus jangan lupa ketika kita keluar dari rumah, kita selalu pakai masker, karena masker mengamankan diri kita dari penyakit COVID-19. Terus warga Jabar dihindari euforia. Euforia itu yaitu berkumpul bersama-sama. Untuk sementara ini diharapkan jangan dulu hal seperti itu dihindari. Kita lebih banyak berdiam diri di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Jangan sampai kita berkeluyuran, apalagi berkumpul bersama teman-teman. Yang rugi diri kita sendiri yang akan merasakan gimana sih rasanya terkena COVID ya. Jadi diharapkan, Bapak mengharapkan pada adik-adik jangan sampai berkeluyuran di luar rumah atau berkumpul sama teman-teman, karena itu sangat berisiko terpaparnya penyakit COVID-19. Terus AKB di tempat ibadah, adaptasi kehidupan baru di tempat ibadah. Ketika kita melakukan ibadah di tempat ibadah, pastikan dalam kondisi sehat.
Kalau keadaan kita tidak sehat, diharapkan beribadah di rumah. Jangan sampai kita tertular penyakit sama orang yang mengalami penyakit COVID-19, karena penyakit COVID-19 itu tidak terlihat, cuman yang merasakan hanya diri kita sendiri, dan lebih dipastikan dengan pemeriksaan swab ya. Terus pastikan rumah ibadah aman dan dari COVID, contohnya kebersihan lingkungannya, jaraknya ketika kita beribadah. Ya, diharapkan jangan terlalu berdempetan, 1 meter lah kita di antara titik A, si A dengan si B itu ada jarum pemisah kurang lebih 1 meter, karena untuk menghindari penyebaran penyakit COVID-19. Dan selalu pakai masker, karena masker itu sesuatu yang wajib khusus bagi kita. Sudah melakukan suatu kewajiban bahwa kita harus pakai masker supaya tidak terpapar oleh penyakit COVID-19. Karena masker itu suatu yang berguna sekali untuk menghadang atau kita terpapar oleh penyakit COVID-19. Terus yang keempat, cuci tangan pakai sabun. Setelah kita beraktivitas di dalam rumah ataupun di luar rumah, selalu bercuci tangan. Karena cuci tangan merupakan suatu kewajiban untuk membunuh kuman yang ada di tangan. Karena tangan merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita saling berjabat tangan, kita menerima uang, dikhawatirkan uang itu terpapar virus, atau tangan teman kita atau dianya lagi sakit, kita tidak tahu dia punya penyakit COVID-19, sehingga dengan cuci tangan kita terhindar dari virus COVID-19. Diharapkan yang kelima ya, tidak bersalaman, cukup dengan saling bersentuhan sewajarnya, siku ya untuk bersalaman atau tangan gitu. Diharapkan jangan sampai bersalaman secara langsung, itu diharapkan jangan, karena dikhawatirkan untuk supaya tidak terkontaminasi badan kita atau tangan kita terpapar oleh virus COVID-19. Kita semaksimal mungkin menjaga diri kita. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang akan menjaga? Karena yang menyesal suatu saat apabila kita yang terkena, pasti kita sendiri yang merasakan gimana sakitnya, gimana lemasnya, gimana batuk ketika kita sakit, terpapar batuk terus. Ketika orang lain tidur kita batuk, istirahat terganggu. Tanpa kita menjaga, pasti itu bisa terjadi. Sehingga Bapak sarankan pada adik-adik agar selalu pakai masker, cuci tangan, ya, menjaga jarak di antara teman-teman. Nanti nih ketika adik-adik masuk sekolah, bangkunya kan biasanya 1 meja 2 orang. Diharapkan nanti mah 1 meja 1 orang. Dan selalu pakai masker, cuci tangan pakai masker. Jangan sampai lupa kita tidak pakai masker. Pak, saya lupa tidak pakai masker. Pak, saya lupa tidak pakai masker. Hingga saran saya, masker suatu kewajiban. Kalau bisa adik-adik membawa masker cadangan, karena efisiennya masker itu dipakai itu 4 jam atau bisa 6 jam lah gitu. Itu titik amannya.
Yang lanjutnya yaitu pastikan peduli dan taat pada protokol kesehatan. Bapak sering katakan kita harus peduli dengan protokol kesehatan yang diterapkan, yang diinstruksikan oleh pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, ya, terus menjaga jarak. Salah satunya seperti itu. Jadi itu yang harus kita pegang. Jadi jangan terlalu kita bergurumul gimana seperti dulu. Oh, kita pengen kumpul sama teman, tapi kan kita butuh kumpul-kumpul sama teman. Ya memang butuh, tapi kita lebih butuh tentang kesehatan diri kita kan gitu. Sehingga Bapak sarankan pada adik-adik jangan sampai bergurumul atau berkumpul sama teman-teman. Batasi dengan membatasi diri kita sehingga kita terhindar dari penyakit COVID-19. Ya. Terus kalau berkumpul ya ketika kita mau beribadah boleh, tapi dengan jaga jarak. Yang wajib-wajib ajalah kita kumpul semacam sholat Jumat, sholat 5 waktu. Boleh kita lakukan, tapi dengan satu syarat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, keadaan kita bersih, dan bawa alat ibadah dari rumah kita sendiri. Karena yang di masjid atau di musola tidak tahu itu sudah terkontaminasi oleh penyakit COVID-19 atau tidak ya. Itu. Gimana sih AKB waktu kita belajar? Ya, Bapak sering mengatakan ketika kita lagi belajar kita jaga jarak. Kalau kita sakit lebih baik kita terus terang ke Bapak guru atau ke Ibu guru, Bu, maaf saya sakit gak bisa masuk sekolah. Jangan dipaksakan ketika Anda adik-adik sakit, adik-adik masuk sekolah. Dikhawatirkan kondisi adik-adik drop, ada penyakit COVID-19 masuk ke tubuh adik-adik sakit. Siapa yang rugi? Adik-adik sendiri. Pokoknya zaman sekarang kalau seandainya adik-adik sakit, diharapkan jangan sampai adik-adik sekolah. Lebih baik terus terang-terang ke wali kelas masing-masing ya. Gitu. Apa itu AKB? Adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru adalah penyesuaian diri pada masa pandemi COVID-19. Menjalankan hidup aman, sehat, produktif, dan selama COVID-19 belum ditentukan. Jadi disiplin, 5 disiplin AKB. 1, pakai masker dimanapun, kapanpun. Kalau bisa jangan sampai lupa, selalu pakai masker ya. Kedua, cuci tangan pakai sabun. Kita harus sering cuci pakai semua setelah kita beraktivitas, kita selalu cuci tangan. Karena cuci tangan adalah salah satu pemutus perkembangan virus COVID-19. Yang ketiga, jaga jarak minimal tadi Bapak katakan 1 meter. Ya. Jadi sama teman-teman kita harus agak berjauhan. Enggak kayak dulu kita deket-deketan, kita enggak bisa sekarang. Ya. Apalagi kita berkumpul sama teman-teman ketawa, membicarakan kita mau gini-gini enggak boleh sekarang. Untuk sementara ini enggak boleh. Karena dikhawatirkan terjadi penyebaran COVID-19. Yang kelima, jaga imunitas. Dengan apa? Dengan asupan gizi yang cukup dan aktivitas fisik. Banyak makan, banyak istirahat, jangan merokok, apalagi minuman-minuman keras itu nggak boleh. Itu yang bisa menyebabkan
diri kita lemah ya. Gitu. Jadi diharapkan adik-adik sebelum berangkat ke sekolah makan dulu, minum vitamin C ya. Minum vitamin C banyakkan minimal 1x1 500 mg minimal. Supaya daya tahan tubuh adik-adik kuat. Terus kalau berangkat ke sekolah selalu pakai masker. Jadi selalu pakai masker. Jadi masker adalah satu benteng untuk kita tetap sehat. KB saat aktivitas sekolah bawa sejadah, kalau bisa bawa sejadah, jangan nerima di yang ada di musola ya. Pakai masker dulu. Vitamin C. Bawa tisu basah ya. Biasanya ini para anak-anak perempuan yang suka bawa tisu basah ya. Kalau laki-laki jarang atau pun tak pernah bawa hand sanitizer. Tujuannya untuk membunuh kuman yang ada di dalam tangan. Kalau bisa bawa alat makan sendiri ya. Tujuannya supaya kita menjaga dari penyakit COVID-19. Jadi pada adik-adik tolong perhatikan. Ketika adik-adik mau belajar, makan yang banyak, yang bergizi, minum vitamin C ya, bawa tisu basah, bawa hand sanitizer. Jadi supaya tujuannya untuk adik-adik terhindar dari penyakit COVID-19 atau penyakit yang lainnya. Sehingga adik-adik bisa sehat. Yaitu pada adik-adik ketika mau berangkat sekolah ataupun pulang. Adik-adik itu pertama bawa helm sendiri, jangan pinjam. Karena pinjam dikhawatirkan virus COVID-19 nempel di helm teman kita. Ya. Jadi harus pakai helm sendiri. Pakai masker, walaupun kita pakai helm, tetap kita pakai masker. Masker kemanapun kita pergi, pakai masker. Pakai sarung tangan ya. Tujuannya untuk menjaga tangan kita terhindar dari penyakit COVID-19 ataupun yang lainnya. Terus kita bawa disinfektan, tujuannya untuk menjaga kebersihan diri kita dan teman-teman kita yang ikut di belakang kita. Terus kita suka atau harus pakai baju lengan panjang. Baju lengan panjang berarti tujuannya supaya melindungi badan kita atau baju yang belajar kita yang mau dipakai ke sekolah. Supaya tidak terpapar oleh penyakit COVID-19 ataupun yang lainnya. Ya. Jadi Bapak sarankan pada adik-adik sebelum berangkat sekolah banyak makan, minum vitamin C, ya, pakai masker, untuk beribadahnya bawa alat beribadah masing-masing, jangan mengandalkan dari tempat ibadah yang ada di sekolah atau di tempat-tempat umum. Tujuannya supaya apa? Kita merasa aman dan terhindar dari penyakit COVID-19. Jadi saran Bapak pada adik-adik, tolong camkan, ingatkan. Adik-adik sebentar lagi sekolah harus diperhatikan. Pola makan, vitamin C, istirahat, tidur, jangan merokok, kopi, apalagi minum minuman keras, hindari. Kalau adik-adik pengen sehat, ya.
Barangkali dari Bapak ucapkan segitu aja. Ditutup. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.